Selamat datang pria berumur yang sehari-harinya kerja lembur tapi nasibnya nggak pernah mujur. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nasib, memang kita nggak pernah tahu. Ada yang peringkat 16 tapi masuk final. Ada juga yang peringkat 2 tapi prestasinya cuma kalahin Madrid. Akhirnya bisa sombong. Tapi kalah terus, ya Allah timku. Tapi memang benar, nasib itu gak ada yang tahu. Ada beberapa dari kita yang lahir dari keluarga kurang beruntung, ada juga yang tidak diberi kecerdasan dalam pelajaran. Ya, tapi kan nasib bisa diubah asal ada usahanya. Dan itu persis kayak mas-mas satu ini. Dia nggak bodoh sejak kecil, tapi ia berhasil membuktikan siapa dirinya. Jadi, begini ceritanya. Ko Chun, si bocah kecil miskin dari pinggiran Makau. Ia baru saja dijemput oleh ibunya karena tidak mengerjakan PR di sekolah. Nilainya yang juga terus merosot membuat Ko Chun selalu mendapat cap anak bodoh dari guru dan temannya. Kenyataan yang sangat pahit untuk seorang anak yang belum lama ini juga kehilangan ayahnya. Saat di jalan, ibu Ko Chun tak sengaja melihat ada bandar judi jalanan. Melihat nasibnya yang sudah memprihatinkan, ibunya malah mempertaruhkannya sekalian. Gak usah kaget kan, banyak yang kayak gitu. Ibunya pun kalah di taruhan pertama. Dadu yang keluar sebenarnya sudah diprediksi oleh Ko Chun, tapi ibunya tidak menggubrisnya. Karena sudah tak punya uang lagi, ibunya pun mempertaruhkan cincinnya. Walau itu adalah cincin terakhir pemberian mendiang ayah Ko Chun, ibunya tidak peduli. Karena ia yakin, kali ini ia akan menang. Niatnya untung tapi malah buntung. Si bandar ternyata malah menipu ibunya dengan berpura-pura ada Satpol PP datang dan bawa kabur semua uang taruhan yang ada. Dan ditambah cincin pemberian mendiang suaminya. Ko Chun tak terima dan dia ingin mengambil cincin itu lagi. Saat Ko Chun terlalu bersemangat berlari, ia tidak tahu kalau ada petaka menunggu di belakangnya. Akibat ulah Ko Chun yang melukai anak bandar tadi, Ko Chun pun disekap oleh rekan bandar yang lain. Ko Chun akan dijadikan pengemis. Dan tidak hanya pengemis biasa, tapi Ko Chun akan dibuat cacat tangannya. Namun beruntungnya, Ko Chun masih diselamatkan oleh salah satu bandar besar dari Makau. Namanya Tuan Ken. Ini adalah kedua kalinya Tuan Ken menyelamatkan anak-anak. Dan anak pertama yang diselamatkan Tuan Ken adalah Brata. Namun ternyata niat baik Tuan Ken tak disambut dengan baik juga oleh bandar kelas 3 tadi. Dan membuat Tuan Ken minta Brata untuk menyelesaikan tugasnya. Segala kekejaman yang tadi dilakukan pada Ko Chun ternyata terus dilihat oleh anak si bandar. Namanya Seven. Ia tak ingin ada orang yang menyakiti Ko Chun. Tapi karena ia sedang sakit akibat kecelakaan kemarin, Seven pun tidak bisa apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanya menangis dan berharap Ko Chun tidak kenapa-kenapa. Setelah 17 tahun, Tuan Ken akhirnya bercerita alasan kenapa ia dulu menyelamatkannya. Tuan Ken tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang anak yatim pada usia Ko Chun dulu. Dan itu pasti sangat berat. Jadi Tuan Ken memilih untuk menyelamatkan Ko Chun hari itu. Dan tak lama setelahnya, ibu Ko Chun juga ikut menyusul sang ayah yang telah berpulang duluan. Kini, Ko Chun dan Broto menjadi tangan kanan Tuan Ken dan sekaligus menjadi anak angkatnya. 17 tahun berlalu juga turut merubah nasib Seven dan ayahnya. Sekarang, Seven sudah mengurus bisnis judi mahjong miliknya sendiri. Dan ayahnya sudah bisa bersanding satu meja judi dengan Tuan Ken. Walau belum selevel, tapi setidaknya level ayah Seven sudah tidak jadi bandar jalanan seperti dulu. Tapi masih ada satu yang sama, yaitu perasaan Seven kepada Ko Chun. Seven terus curi pandang kepada Ko Chun
dan mengingat semua yang terjadi 17 tahun lalu. Ko Chun tiba-tiba diminta Tuan Ken untuk gantian bermain karena Tuan Ken sudah terlalu mabuk. Permintaan yang tentu aneh, karena Ko Chun bahkan tak tahu kombinasi kartu macam apa yang bisa memenangkannya. Ya namanya juga nggak tahu. Ko Chun dengan polosnya mulai mempertaruhkan uang Tuan Ken sebanyak-banyaknya. Dan hal itu membuat ayah Seven dan rekannya bingung. Yang alhasil gertakan Ko Chun juga mulai membuat mereka mundur. Iya, Ko Chun sukses mengeruk 6 miliar rupiah dari ayah Seven hanya dengan kepolosannya. Ayah Seven pun tak terima dan minta untuk bertaruh lagi. Tapi Seven dan pengawalnya menyadari satu hal. Tuan Ken dan Brata berkomunikasi dengan membaca gerakan bibir saja. Dan ia yakin kalau semua ini hanyalah bagian dari trik Tuan Ken. Namun karena ayah Seven sudah mendapat kartu yang bagus untuk dimainkan, ia pun melanjutkan permainannya. Permainan yang berakhir rungkat 12 miliar untuk ayah Seven. Cek senilai 12 miliar itu pun diberikan kepada Ko Chun. Namun ayah Seven masih tak terima dengan kekalahannya. Dan ia minta anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga, lalu mengambil kembali ceknya. Niatan yang tentu takkan dibiarkan oleh Seven. Seven minta pada Alung untuk membantu, tapi membantu mengamankan Ko Chun dari serangan anak buahnya. Ko Chun lalu berpisah dengan Tuan Ken dan Brata. Mereka berdua bisa mengatasi orang yang mengejarnya dengan mudah. Sementara Ko Chun, ia terus diikuti Alung hingga ke dalam kereta. Dan sesuai pesan Seven, Alung tak boleh menyakiti Ko Chun, tapi Alung juga harus bawa cek 12 miliar tadi kembali. Alung pun mengajak Ko Chun untuk bertarung 1 lawan 1 secara fair. Jika dalam 10 menit Alung tak mampu menumbangkan Ko Chun, maka Alung akan menyerah. Alung mengakui kekalahannya. Begitu juga dengan Ko Chun, yang juga menghargai Alung yang sudah mau bertarung secara fair. Mereka berdua malah berkenalan satu sama lain dan memilih untuk damai lalu berteman saja. Tuan Ken memang seorang penjudi sejati. Tak hanya anak angkatnya saja yang dilatih. Putri tunggalnya yang bernama Hing sejak kecil dididik untuk merendam tangannya di air susu. Untuk apa? Tentu saja agar halus dan bisa membantu Tuan Ken dalam berjudi ketika nanti dibutuhkan. Dengan latihan bertahun-tahun dan tangannya yang halus, Hing bisa merubah nomor dadu yang akan keluar hanya dengan memakai rambut. Orang umum. Tak sampai di situ, Hing juga dilatih untuk menukarkan kartu di dalam tudung. Kondisi ini akan terjadi saat permainan dihentikan sementara. Dan Hing juga sudah menguasai teknik ini dengan sempurna. Dan iya, apa yang terjadi di meja judi tadi memang hanya sebuah pura-pura. Ko Chun memang sudah menjadi murid dari Tuan Ken. Kemampuan judinya dengan berpura-pura bodoh seperti tadi membuat Tuan Ken yakin kalau ia bisa mengirim 3 kontingen langsung dalam turnamen judi internasional. Turnamen yang akan menghasilkan 1 dewa judi terbaik di seluruh dunia. Tuan Ken bahkan sudah membuat rencana. Hing dan Brata nanti hanya akan menjadi penggenap slot. Mereka akan membantu Ko Chun untuk menjadi dewa judi yang seutuhnya. Tak hanya itu, Tuan Ken juga sudah tahu kedekatan Ko Chun dengan Hing. Jadi jika Ko Chun mampu juara nanti, maka ia akan membuatkan pesta pernikahan yang besar di Italia untuk Ko Chun dan Hing. Namun sayang, obrolan itu harus berhenti. Karena Tuan Ken harus menyambut kedatangan paman Kao.
Karena tak punya teman, Ko Chun pun mendatangi Alung untuk membicarakan rencana Tuan Ken. Walau ini baru pertemuan kedua, tapi Ko Chun sudah percaya penuh dengan Alung. Sayangnya, obrolan mereka berdua malah diganggu oleh Seven, yang langsung berdandan. Ia tak ingin Ko Chun melihatnya dalam kondisi yang jelek dan berantakan. Seven sempat membahas kejadian 17 tahun yang lalu. Tapi ternyata Ko Chun juga tahu itu. Kejadian yang membuat Seven harus terluka di dahi karena menyelamatkannya. Namun, apakah Ko Chun benar-benar mengingatnya? Ah, nggak juga. Ia baru saja diberitahu oleh satpam yang ada di rumah Seven. Karena semua orang juga tahu kalau Seven memang benar-benar mengagumi Ko Chun sejak dulu. Seven lalu memberikan kalungnya. Kalung yang sebenarnya adalah cincin milik mendiang ibunya. Seven berharap kalau cincin ini bisa membawa keberuntungan untuk Ko Chun nanti. Seven juga bertanya, apakah Ko Chun punya pacar atau tidak? Dan dengan jantannya Ko Chun bilang, ya jelas punya dong, namanya Hing. Sekalipun Seven kesal, tetapi ia tetap datang ke tempat Ko Chun akan bertanding. Seven akan mendukung laki-laki idamannya itu secara langsung. Dan saat semua orang meremehkan Ko Chun, masih ada Seven yang dengan sekuat tenaga terus meneriakkan namanya. Ko Chun, tidak! Sebelum pertandingan dimulai, Tuan Ken kembali berpesan, teruslah menang. Karena di final nanti akan ada Hing dan Brata yang akan mendukungmu. Tugas dari Tuan Ken dilakukan dengan sangat baik oleh Ko Chun, Hing maupun Brata. Ketiganya sukses berada di final dan akan berhadapan dengan penjudi unggulan di turnamen ini, seorang penjudi asal Indonesia yang bernama Toso. Lolosnya Ko Chun ke final sekaligus mendekatkan dirinya pada pernikahannya dengan Hing. Ko Chun bahkan sudah punya mimpi untuk memiliki anak bersama Hing, dan ia akan memberi nama anaknya Ko Hing. Dengan sedikit mabuk, Brata meluapkan kemarahannya kepada Ko Chun. Sejak kedatangan Ko Chun hari itu, tak ada lagi kebahagiaan yang Brata terima. Semua hadiah dan pujian hanya tertuju pada Ko Chun. Tuan Ken seakan tak pernah melihat dirinya dan usahanya. Ko Chun coba menenangkan Brata, karena baginya Brata adalah kakaknya. Namun Brata tak butuh sedikit pun belas kasihan dari Ko Chun. Karena ia yakin, suatu saat akan tiba hari di mana Bratalah yang jadi pemeran utamanya. Pemeran yang tak terus-terusan ditutupi oleh bayang-bayang Ko Chun. Tak lama setelah itu, Tuan Ken tiba-tiba datang dan nampak kesal dengan Brata yang selalu mabuk terus sehari-harinya. Tuan Ken datang ke sana untuk memberi Ko Chun sesuatu. Sebuah lipstik yang dimodifikasi menjadi peluru. Tuan Ken tahu kalau turnamen besok akan penuh dengan ancaman. Jadi Ken minta Ko Chun untuk bawa satu. Jaga-jaga jika terjadi sesuatu esok. Tuan Ken juga menurunkan sedikit ilmunya pada Ko Chun. Dan salah satu ilmu itu adalah mengabdikan diri pada Buddha. Ilmu yang Ken percayai selalu bisa digunakan saat mereka akan menghadapi penipu yang kuat. Ken minta Ko Chun untuk mengingat semua ilmunya, karena itulah satu-satunya cara menjadi juara. Pertandingan final pun akhirnya tiba. Seven masih hadir di sana untuk mendukung Ko Chun. Dari 3 peserta lain yang akan jadi lawannya, Toso lah yang akan diprediksi akan sangat sulit dikalahkan. Penjudi asal Indonesia yang sudah menjuarai banyak kompetisi di seluruh Asia. Prestasinya yang mentereng tentu layak mendapatkan predikat sebagai unggulan. Dan benar saja, dari total 6 peserta yang ada, 2 diantaranya berhasil tersingkir. Hanya menyisakan Toso dan 3 anak didik Tuan Ken. Di ronde kali ini, Toso dibiarkan beradu kuat dengan Hing. Dan saat Hing sangat yakin dengan kartunya, ternyata Toso punya kartu yang cukup untuk membuat Hing rungkat dan langsung tersingkir. 3條8 Kali ini hanya tersisa 3 peserta yang ada di meja.
Brata juga terus berkomunikasi dengan Tuan Ken untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Tapi ternyata masih ada satu senjata lain yang Ken siapkan. Dan senjata itu adalah Paman Kau. Paman Kau diminta untuk mengawasi kartu apa yang dimiliki oleh Ko Chun. Sesuai perintah Tuan Ken, Brata langsung all in pada ronde kali ini. Dan jebakan itu benar-benar dimakan oleh Toso. Toso lalu ikut all in dan membuatnya harus menerima kekalahannya. 兩隻手兩鬼，唔同你癲。 Karena pesertanya tinggal 2 orang, permainan kali ini dijeda sementara. Kartu kedua pemain juga ditutup hingga permainan dimulai lagi. Ko Chun yang pergi kamar mandi langsung disusul oleh Tuan Ken. Tuan Ken minta Ko Chun untuk menyerah. Kombinasi kartu Brata jauh lebih baik dibanding milik Ko Chun. Lagian, mendapat titel Dewa Judi juga tidak ada artinya untuk Tuan Ken. Permainan Ko Chun yang keren hingga sampai ke final membuat bursa taruhan mengunggulkan Ko Chun. Dan Tuan Ken sudah menaruh semua uangnya untuk bertaruh kalau Brata lah juaranya. Jadi menurutnya, apalah guna juara jika tak mendapat banyak uang? Ko Chun terkejut. Ia tak percaya kalau selama ini ia hanya dijadikan alat pencetak uang untuk Tuan Ken. Dan karena Ko Chun terlalu banyak ngoceh dan tidak menuruti perintahnya, Tuan Ken mengeluarkan senjatanya. Enggak. Segala kenangan indah dan pahit di hidup Ko Chun seakan terputar kembali. Sembari menahan rasa sakitnya, Ko Chun teringat pada satu pesan ibunya. Ayahnya tak meninggal begitu saja. Ayahnya dihabisi oleh seseorang. Dan orang itu selalu tersenyum. Di sana Ko Chun mulai sadar kalau orang yang ibunya maksud dulu adalah Tuan Ken. Ko Chun segera dibawa ke rumah sakit oleh Seven. Tapi laga final harus tetap dilanjut dengan membuka kartu yang sudah ada di meja. Dan benar apa kata Tuan Ken tadi. Kartu milik Brata memang jauh lebih baik dan membuatnya sukses meraih titel sebagai Dewa Judi Internasional. Tembakan yang mengarah ke kepala Ko Chun tadi membuat pikiran-pikirannya mulai dikelilingi hal-hal yang buruk dan menakutkan baginya. Ko Chun memang tak punya siapa-siapa sekarang. Tapi untungnya ada Seven yang dengan tulus membantunya. Seven juga mendengar semua vonis dokter tentang apa yang akan Ko Chun alami. Saraf Ko Chun terkena efek dari peluru yang melewatinya dan membuatnya tak bisa bicara untuk sementara waktu. Tapi Ko Chun masih bisa dibilang beruntung. Peluru tadi hanya melewati tengkorak kepalanya dan tidak bersarang di otaknya. Ko Chun juga tak boleh gelisah. Karena itu akan membuat luka pada kepalanya. Indra perasa Ko Chun juga akan mati sebagian. Dan Seven harus mencari kira-kira rasa apa yang bisa diterima oleh lidahnya. Seven dengan sabarnya memberi banyak jenis makanan pada Ko Chun. Tak peduli seberapa banyak Ko Chun membuangnya, Seven tetap dengan tulus memberi makanan yang baru. Seven mungkin tak menyerah, tapi berbeda dengan Ko Chun. Ia sudah tak lagi kuat melihat semua derita yang ia rasakan. Pikiran Ko Chun hanya satu. Ia ingin mengakhiri hidupnya. Dan ia sudah tak kuat jika harus menanggung luka-luka ini sepanjang hidupnya. Seven sekuat tenaga mencegah niatan Ko Chun. Namun justru sakit itu semakin kuat saat Ko Chun tahu kalau Hing sekarang sudah menikah dengan Brata. Pernikahan super mewah sang dewa judi tentu semakin membuat Ko Chun menderita. Tangisnya sudah tak bisa lagi keluar. Tumpukan rasa sakit yang ia derita sudah melewati batasnya. Dan Ko Chun akhirnya memilih untuk menyerah. Dengan cara tak mau memakan apapun yang ada di depannya. Tapi cara itu tak akan dibiarkan oleh Alung. Alung tak hanya menawarinya makan. Alung memaksanya. Alung terus menyuapi coklat ke mulut Ko Chun sembari bilang, "Makanlah yang banyak. Kau harus balas dendam." Kalimat yang membangkitkan semangat Ko Chun lagi. Sekaligus membuat yang lain tahu, satu-satunya indera perasa Ko Chun yang berfungsi adalah rasa manis. Semangat Ko Chun untuk sembuh akhirnya kembali.
Walau sudah dirawat jalan selama 2 bulan, Ko Chun tak kunjung bisa bicara. Yang bisa Ko Chun lakukan sehari-hari hanyalah menonton film Hollywood, sembari dimandikan oleh Seven. Seven lalu cerita, aktor favoritnya adalah Alain Delon. Dan andai saja Ko Chun mau memberi gel pada rambutnya, mungkin ia akan setampan idolanya. Seven senang bukan kepalang melihat Ko Chun yang akhirnya bisa berbicara normal lagi. Ko Chun ternyata sudah bisa bicara sejak lama, tapi ia memilih diam. Dan selama ia diam, ia sadar kalau ia sudah kehilangan segalanya. Ia terus berterima kasih pada Seven karena selalu tulus merawatnya. Dan ia berjanji akan menggunakan gel pada rambutnya sekali jika ia nanti sudah menjadi dewa judi. Baru saja Ko Chun merasa tenang, ia tiba-tiba kedatangan Brata. Dan Brata tidak sendirian. Hing juga datang. Dan mungkin kalau ada kabar yang tak ingin Ko Chun dengar sekarang adalah kabar kehamilan Hing. Hing sudah punya rencana kalau anaknya akan diberi nama Ko Hing. Nama yang sudah Ko Chun pikirkan sejak lama. Ko Chun semakin tak kuat saat melihat Hing dikasari oleh Brata dan melihat Hing yang nampak tak bahagia sama sekali. Kepala Ko Chun kembali mengeluarkan darah. Semua kesehatan yang selama ini ia usahakan ternyata tak bisa bertahan lama. Salah satu alasan kenapa Brata bisa tahu kalau Ko Chun masih hidup, ya karena ia dan Tuan Ken sudah memasang penyadap di dekat rumahnya. Selain urusan Ko Chun, Tuan Ken juga mempersiapkan Brata untuk turnamen judi lagi minggu depan. Dan Brata tak boleh mempermalukan Tuan Ken dalam turnamen ini. Sementara Ko Chun kini dirinya mulai menggila. Pikirannya tak lagi normal dan bisa berjalan selayaknya manusia normal. Namun walau pikirannya sedang kacau, masih ada saja orang yang memburunya dan ingin bawanya pergi saat Seven dan Alung tak ada di rumah. Alung menjadi orang yang paling marah dengan kejadian ini. Alung tak akan membiarkan sahabatnya terluka. Alung tahu kalau akan ada turnamen judi lagi minggu depan. Dan ia yakin kalau Ko Chun akan dibawa ke sana. Hari pembukaan turnamen judi internasional pun digelar. Tapi perwakilan dari Australia dan Korea tak kunjung datang. Jadi otomatis hanya akan ada 2 unggulan di turnamen ini. Pertama ada Tony dari Filipina dan Brata, sang dewa judi dari edisi sebelumnya. Tepat setelah Brata diperkenalkan, Alung dan Seven datang untuk mencari Ko Chun. Brata hanya bingung. Ia juga tak tahu Ko Chun ada di mana. Tapi tiba-tiba Ko Chun ternyata bukan diculik oleh anak buah Tuan Ken, tapi ia memang diundang khusus oleh Komite Judi Poker Australia. Ko Chun lah yang akan mewakili Australia dalam turnamen ini. Dan iya, Ko Chun hanya berpura-pura gila. Ia selama ini saling kirim surat dengan Komite Australia untuk membantunya ikut dalam turnamen hari ini. Ko Chun tahu ia sudah membohongi Seven, tapi ia berjanji kalau ini hanya satu-satunya kebohongannya pada Seven. Kedatangan Ko Chun membuat Tuan Ken merasa terancam dan segera mengerahkan salah satu anak buah terbaiknya untuk menghabisi Ko Chun. Satu demi satu pengawal dari Australia berhasil ditumbangkan dengan mudah, hingga akhirnya ia sampai di kamar ayah Seven. Tanpa basa-basi dan tanpa kompromi, ayah Seven segera ditikam begitu saja. Namun karena Alung melihat bayangan aneh yang melewati depan kamar mandi, ia yakin ada sesuatu yang tak baik-baik saja.
Di nafas-nafas terakhir ayah Seven, ia coba memanggil Seven dan Ko-chun yang ada di dalam. Namun karena tak mampu, akhirnya ia memilih satu cara. Setelah semua kegaduhan yang ada, anak buah Tuan Ken sukses menyandera Seven. Tak peduli lawannya sedang memegang pistol, Ko-chun hanya ingin menyelamatkan Seven, orang yang juga telah menyelamatkannya. Ko-chun tak akan membiarkan seorang pun menyakiti orang yang telah menyelamatkannya. Seven juga segera dibawa ke rumah sakit oleh Ko-chun. Seven mengalami retak tulang belakang dan membuatnya harus menjalani perawatan intens berbulan-bulan. Di sana, Ko-chun berjanji akan terus menjaganya. Tapi Seven, izinkan aku hari ini pergi. Aku akan bertanding. Aku akan membalaskan dendamku dan juga dendammu. Aku juga akan menggunakan gel rambut. Persis seperti apa yang kamu mau waktu itu. Bantu semua usahaku hari ini lewat doa. Dan aku juga berjanji akan menikahimu saat semuanya sudah selesai. Hari pertama turnamen judi internasional dimulai. Selain akan memperebutkan titel sang dewa judi, turnamen ini sekaligus jadi ajang balas dendam untuk Ko-chun. Entah itu balas dendam pada Tuan Ken, pada Hing, ataupun Brata. Ko-chun akan menumpahkan semua energinya di turnamen hari ini. Sorry. 尋晚嘅事我好難過，不過我相信賭完之後你會更加難過。 Bukan Tuan Ken namanya kalau tak punya beragam rencana licik. Dan lagi-lagi paman kau yang menjadi perantaranya. Ia akan mengawasi semua kartu milik Ko-chun dan memberitahukannya pada Tuan Ken dengan kode-kode tertentu. Namun Ko-chun datang juga dengan rencana matang. Dalam 20 ronde awal, Ko-chun sama sekali tak mengajukan taruhan dan memilih untuk fold. Langkah yang sudah pasti membuat Brata mulai meremehkannya. Permainan bodoh Ko-chun tak pantas untuk ditunjukkan di ajang seperti ini. Namun ternyata semua rencana tadi memang digunakan untuk membuat pandangan paman kau kabur saat melihat kartunya. Dan saat kombinasi kartunya sudah sempurna, Ko-chun segera mempertaruhkan 3 miliar rupiah di gilirannya kali ini. Tapi karena Brata sudah menang banyak dari awal, ia pun menaikkan taruhannya menjadi 21 miliar. Nominal yang tentu tak dimiliki oleh Ko-chun. Akhirnya permainan pun dihentikan sementara. Ko-chun pun minta uang pada komite judi Australia. Namun hasilnya sama saja, nihil. 我有 你傻咗啊？你做咩嚟？ Sembari memberi cek senilai 21 miliar pada Ko-chun, Hing juga bilang kalau ia sudah lelah berpura-pura bahagia menjadi istri Brata. Brata tanpa ragu langsung menampar Hing sekuat naga. Tapi bagi Hing itu tidak apa-apa. Asalkan Ko-chun mau menggunakan uangnya, maka ia tak akan pedulikan rasa sakitnya. Ko-chun menuruti kemauan Hing. Dan saat cek yang diberikan sudah dinyatakan valid, maka bisa dipastikan permainan akan tetap berlanjut. Brata mulai sesumbar. Ia tak hanya ingin bertaruh uang, tapi juga ia ingin bertaruh kedua tangannya pada gilirannya kali ini. Ko-chun tadinya merasa hal itu tak perlu. Tapi karena Brata memaksa, Ko-chun pun menerima taruhan itu. Karena ia yakin kalau kartunya sudah sangat sempurna.
Kochun kaget setengah mati melihat kartunya tiba-tiba berubah dengan kartu yang lain. Trik yang tentu hanya bisa dilakukan oleh Hing, si senjata terakhir milik Tuan Ken. Hing minta maaf karena telah melakukan ini pada Kochun. Sebuah permintaan maaf yang tentu takkan ada gunanya lagi bagi Kochun. Karena Brata sangat yakin kalau dialah yang akan memenangkan turnamen ini sekali lagi. Fason. Saat Brata masih tercekat dengan kartunya, Kochun lalu berdiri dan membongkar semua trik yang Tuan Ken lakukan. Mulai dari paman kau yang bertugas untuk mengintip kartunya, atau Hing yang sudah merubah susunan kartu miliknya. Tapi Kochun datang ke sini juga dengan triknya sendiri. Ia sudah menyiapkan sobekan kartu di jari-jarinya. Sobekan kartu yang memang dipakai untuk mengecoh paman kau. Dan karena kombinasi kartu Kochun tetap lebih tinggi dibanding milik Brata, ia pun diputuskan menjadi pemenangnya. Dan sesuai perjanjian tadi, ada tangan yang harus hilang karena kekalahan ini. Lalu, apakah Tuan Ken akan membantu Brata? Jelas tidak. Tuan Ken tidak akan pernah menyelamatkan orang yang tidak menguntungkan baginya. Tuan Ken tak lagi bisa melawan. Senjata lipstik miliknya ternyata sudah ditukar oleh anak buah Seven dan membuatnya tak punya apa-apa lagi untuk melawan. Segala rangkaian balas dendam ini terasa kian manis saat akhirnya Kochun mendapat gelar sebagai dewa judi paling overpower di dunia. Bocah kecil dari pinggiran Makau, bocah yang dulunya selalu dicap bodoh dan tak punya masa depan, kini akhirnya berhasil menyabet titel itu. Gelar yang sempat tertunda karena ulah mafia brengsek bernama Tuan Ken. Mafia yang menghalalkan segala cara untuk bisa meraup banyak uang. Orang yang selama ini berpura-pura baik padanya. Padahal dialah pelaku di balik penembakan ayah Kochun. Dan Tuan Ken juga adalah orang yang mendalangi penyerangan yang membuat tulang belakang Seven retak. Sekaligus orang yang menghancurkan cinta Kochun. Namun, pada setiap kehilangan, Tuhan akan selalu mengganti dengan yang lebih indah. Dan pengganti Hing itu adalah Seven. Setelah meraih titel menjadi dewa judi, Kochun sudah nyaris tak berjudi lagi. Dan ia memilih untuk menikmati kekayaan yang sudah ia terima. Dan hidup tenang bersama Seven. Ya, siapa yang udah pernah nonton film ini waktu SD? Nah, kalau buat Lek Bagong kayaknya gak usah jawab. Di film ini keluar Lek Bagong lulus SMA. Lagi juga saya udah tahu kalau tontonannya beliau ya pasti ya ini. Tapi setelah nonton film ini, ada satu hal kecil yang saya rasa penting. Dan pas di bagian endingnya. Setelah semua derita yang dilalui Kochun, Kochun akhirnya bisa hidup tenang karena apa? Ayo ingat karena apa? Karena tidak berjudi lagi. Dengerin baik-baik. Tidak berjudi lagi. Karena tak ada kata terlambat dalam berbuat kebaikan. Dan salah satunya berhenti judi. Kalaupun kalian memang kaya dari berjudi, hidup kalian tidak akan pernah tenang. Ingin main lagi, ingin menang lagi, dan ingin menang terus. Percayalah, kemenangan yang sejati dalam judi hanyalah berhenti. Jadi buat kalian yang masih main, udah stop. Buat kalian yang masih komen, judul racet oke, tak keprok orangmu, sumpah. Ya, tidak boleh marah-marah. Jadi ya, saya Goku dan tim Pusra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komen, mensubscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup video, saya akan bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu.
Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Wah, ono pileknya cuk. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.